Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian yang terkasih. Mari pada kesempatan ini kita mempersiapkan kembali sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari teristimewa dalam soal relasi antara pekerja dan majikan, atau kita sebagai pekerja lapangan dengan pimpinan. Tentu dari segi jabatan, relasi itu tentu berbeda dengan relasi sosial biasa. Relasi dalam hubungan dengan profesi atau pekerjaan itu, atasan tentu mempunyai otoritas untuk mengendalikan bawahannya, mempunyai otoritas untuk membuat kebijakan yang nanti akan dieksekusi atau yang nantinya akan dilakukan oleh para pekerja di lapangan. Tentu relasi ini kalau dilihat sepintas ada sebuah jarak atau ada sebuah pemisahan antara yang mempunyai otoritas dengan para pelaksana. Dan juga di sini nampak bahwa para pemegang otoritas atau kekuasaan, mereka lebih cenderung pada memerintah, dan sebagai pekerja di lapangan cenderung melaksanakan apa yang diperintahkan. Tidak melakukan perintah itu artinya membangkang. Sehingga di sini sekaligus otoritas itu sebagai penentu atau sebagai pemegang nasib dari para pekerja. Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan otoritas, tentu orang itu akan diberikan sanksi. Tetapi dalam hubungan dengan Tuhan atau dalam hubungan dengan bacaan ini, Tuhan mengangkat ini hanya sebagai sebuah perbandingan bagaimana manusia itu di hadapan Allah, atau hal ini hendak menegaskan bagaimana seharusnya para pendengar Yesus itu bersikap. Jadi mereka dalam artian tertentu berada dalam sebuah relasi. Tetapi relasi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukan sebuah relasi subjek-objek, tetapi sebuah relasi subjek-subjek, di mana Yesus menghargai manusia sebagai pribadi, sehingga kebebasan manusia itu tetap dijaga seutuhnya tanpa ada hal yang dirugikan, dan tanpa ada hal yang membuat manusia itu tersingkirkan atau tersudut. Ketika manusia di hadapan Allah atau mempunyai beriman kepada Allah, tentu dalam hal itu dia mempunyai keyakinan bahwa Allah itu sang pencipta, atau Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Allah itu Maha Rahim, Allah itu berbelas kasih, Allah itu menghendaki sesuatu atas diriku.
Dan oleh karena itu, di hadapan Allah, kita mungkin lebih pada sebuah penempatan diri atau menempatkan diri dalam tanda kutip sebagai hamba. Hamba dalam arti ini, kita menjalankan apa yang seharusnya, kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena apa? Kehendak Allah itu senantiasa berada dalam posisi yang netral. Artinya kehendak Allah itu menuntun atau mempunyai sebuah alternatif yang baik bagi manusia, di mana cetusan atau pengungkapan dari kehendak Allah itu ketika dilakukan oleh manusia adalah kebaikan bersama. Bukan itu tadi, bukan manusia itu dianggap sebagai pelaksana. Kalau tidak, dia akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tetapi dalam hal ini, dalam posisi kebebasan manusia, Allah tetap menunjukkan kehendaknya kepada manusia itu. Sehingga relasi dalam hal ini lebih pada sebuah relasi hati ya, antara Allah dan manusia. Tentu dalam hal relasi dalam hal ini, manusia mendengarkan Allah itu melalui hatinya, imannya. Ketika Allah menghendaki, memerintahkan atau Allah berbicara kepadanya, dia mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Mungkin salah satu contoh yang paling nyata ya, itu adalah tokoh-tokoh dalam kitab suci Maria dan Elizabeth dalam hal ini. Bunda Maria, tentu kita tahu, dia menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Allah itu hendak memakai dirinya untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Sebagai manusia, tentu Maria mempunyai banyak pertanyaan dan juga Allah tidak memaksakan kehendaknya. Nah, ketika Maria itu karena imannya yang teguh kepada Allah, kemudian dia memberikan jawaban yang sungguh-sungguh mulia. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadi di situ Maria itu mendengarkan sabda Allah, lalu kemudian dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia menyampaikan isi hatinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, tentu di sini juga Allah menghargai kebebasan Maria. Tetapi dalam hal ini Maria menerima tawaran Allah itu, sehingga terjadilah terjadilah sebuah awal dari rencana Allah itu akan terjadi, sehingga Yesus boleh bersemayam dalam rahim Bunda Maria selama 9 bulan. Elizabeth itu juga adalah wanita yang beriman di tengah penderitaan yang dia alami, dan tentu di hadapan Allah sebagai hamba juga dia tunduk taat pada rencana Allah. Dia mempunyai harapan bahwa Allah saatnya akan memberikan kepadanya keturunan sebagaimana dialami oleh nenek bapa leluhur mereka Abraham. Sehingga pada saatnya Allah pun melalui malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria, lalu memberikan informasi bahwa Elizabeth itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Nah, sehingga di sini ya merupakan sebuah kabar yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah, dan itu pun terjadi atas orang-orang yang mempunyai iman kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan demikian relasi antara hamba dan Tuhan dalam konteks kita dengan Allah tidak ada dia yang dirugikan. Manusia melalui imannya percaya teguh kepada Allah, dan Allah dalam hal itu, karena manusia itu beriman kepadanya, mempunyai kehendak yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Meskipun kehendak Allah itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak dipaham, tetapi Allah mempunyai suatu rencana lain atas diri kita. Allah tidak pernah menjebak manusia atau menguji manusia melampaui keterbatasannya atau melampaui kemampuan manusia. Tapi Allah tetap berada pada posisi netral, ya, di mana semua kehendaknya itu senantiasa menuntun manusia kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentu hal ini kita pahami lebih pada sebuah relasi kita dengan Allah, ya. Bukan sebuah relasi Tuhan dan hamba atau sebuah relasi subjek dan objek, tetapi relasi kita dengan Allah kita, Sang Pencipta. Dengan demikian, apa yang menjadi kehendak Allah, sekiranya itulah yang kita lakukan. Kehendak Allah senantiasa baik untuk kita. Tak ada kehendak Allah
yang menuntun kita kepada kehancuran, tetapi kepada sukacita dan kebahagiaan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.